Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan sunnah, dengan amalan-amalan fardu, dengan amalan-amalan yang itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga ibadah kita, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemberat timbangan kita di yaumil mizan di hari nanti. Shalawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah menunjukkan jalan yang benar kepada manusia, yaitu al-Islam, dan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Kali ini saya akan sampaikan satu tema yang ada kaitannya juga nanti dengan Lailatul Qadar, ada kaitannya dengan bulan Ramadan, yang ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi beliau menulis sebuah kitab yang namanya Shifa'ul Alil. Nah, Shifa'ul Alil ini kitab ya sekitar 200-an halaman lah ya tebalnya. Nah, di sini saya cuplikan sedikit tentang takdir. Jadi kitab Shifa'ul Alil karya Ibnu Qayyim itu membahas tentang takdir. Yang menarik ini mungkin belum pernah Anda dengar. Takdir itu bisa diamandemen. Jadi kalau boleh saya katakan tema ini amandemen takdir. Bagaimana takdir kok bisa diamandemen? Amandemen itu kan kerjaan DPR, kerjaan legislator untuk mengganti sebuah undang-undang. Nah, ini ternyata ya kalau boleh saya kasih dulu tadi, ya amandemen takdir. Takdir kita bisa diamandemen. Nah, menurut Ibnu Qayyim dalam kitab ini Shifa'ul Alil, beliau mengutip beberapa ayat Al-Quran, juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata takdir Allah kepada makhluknya itu juga, makhluk itu termasuk manusia ya, manusia termasuk makhluknya Allah. Itu ternyata ada beberapa tahap takdir Allah diberikan kepada kita. Yang pertama, Allah telah menulis takdir makhluknya di zaman azali. Kapan itu zaman azali? Zaman azali itu zaman sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, jadi ini sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, ya, an Abdullah bin Amr ibnul As, jadi Amr bin As, jadi Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi ada Abdullah bin Umar, jadi terkadang tulisan ini hampir mirip. Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi kalau Abdullah bin Amr bin As, ya. Ini an Abdullah bin Amr ibnul As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menulis takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun itu ternyata takdir makhluk Allah itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa tahu sebenarnya takdir? Takdir itu adalah ketetapan Allah yang ditulis dalam buku catatan di Lauhil Mahfuz. Nah, ini dalam Ibnu Qayyim itu menafsirkan ini surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu kan bunyinya ayat pertama dan kedua kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa pertama yang diciptakan Allah, ya. Jadi makhluk yang diciptakan Allah pertama itu adalah pena ternyata. Pena, pulpen, ya, pulpen. Apa? Untuk apa toh? Lah pena itulah untuk menuliskan takdir atau ketetapan kepada makhluknya. Jadi kolam itu diciptakan, kolam itu diciptakan, pena diciptakan Allah untuk menulis takdir makhluk-makhluk Allah. Ya, makhluk Allah itu termasuk manusia. Jadi boleh dikatakan takdir itu blueprint lah ya. Blueprint semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian, dalam kasanah kajian pemikiran Islam nanti memang ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu yang fatalisme, ya Jabariyah. Ekstrim kiri itu Qadariyah, yang itu menentukan sebenarnya seseorang itu berbuat sesuatu atau meraih sesuatu itu karena memang itu sudah ditetapkan oleh Allah atau karena usaha sendiri. Nah, yang pokoknya semuanya itu Allah yang menentukan, itu Jabariyah. Nah, fatalisme, ya. Jadi apapun yang itu yang menentukan adalah Allah. Tapi kemudian dibantah oleh Qadariyah, enggak, semua itu yang menciptakan adalah manusia sendiri. Jadi manusia ingin sukses atau tidak itu karena ya ikhtiarnya manusia sendiri. Allah tidak terlibat dalam itu Qadariyah. Maka kemudian muncul tengah-tengah al-Asy'ariyah. Ya, tidak menafikan peran Allah, juga tidak menafikan peran manusia. Jadi itu tengah-tengah itu. Nanti muncul teologi Asy'ariyah itu. Dan ini teologi Sunni yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Baik, saudara sekalian, kenapa ini masalah takdir ini saya sampaikan? Karena urusan takdir itu adalah urusan iman, ya. Dan ini menjadi rukun iman, ya, rukun iman yang ke-6 kan. Jadi kan ada sebuah hadis yang panjang. Suatu saat Rasulullah itu didatangi oleh seorang yang digambarkan oleh dalam hadis itu rajulun syadidu bayadas thiyab, syadidu sawatis sya'ar. Jadi orang yang pakainya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tiba-tiba ini orang itu duduk di depan Nabi, kemudian beliau itu bertanya, "Mal Islam?" Rasulullah menjawab. Kemudian mal iman, ya. Kemudian mal ihsan. Ya. Nah, salah satu yang dijawab oleh Rasulullah tentang pertanyaan orang ini yaitu mal iman. Nah, anil iman, jadi tentang iman. Kemudian apa kata Nabi? Antuk minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu mengimani, mempercayai, meyakini billah tentang keesaan Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan juga iman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi dan kamu beriman kepada takdir ketetapan Allah, baik yang syarr khairihi, yang baik-baik maupun syarrihi, maupun yang buruk-buruk. Jadi kenapa ini ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam satu kitab tersendiri yaitu Syifa al-Alil itu? Karena memang takdir itu adalah salah satu rukun iman yang harus kita imani. Jadi itu. Kemudian, jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa menurut Ibnu Qayyim dalam Syifa al-Alil itu takdir ditulis oleh Allah yang pertama kali terhadap makhluknya yaitu 50.000 tahun qabla khalaqas samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian ternyata ini ditulis ulang lagi. Nah, ditulis ulang lagi. Kapan itu? Takdir ditulis Allah kemudian yaitu ditulis kembali saat sebelum manusia diciptakan. Nah, Ibnu Qayyim dengan menampilkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadisnya cukup panjang ini. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabat ada di Baqi. Jadi di Baqi itu makam yang ada di dekat Masjid Nabawi di Madinah. Nah, kemudian
Rasulullah itu bersabda, "Ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanha minal jannah wan nar. Wa illa qad kutiba syaqiyah aw sa'idah." Jadi bahwa kamu sekalian itu sudah ditulis Allah, ya, ditulis Allah nanti tempatmu di jannah atau di surga. Jadi nasibmu itu sudah ditulis oleh Allah di surga atau di neraka. Dan kamu itu sudah ditulis oleh Allah. Kamu itu termasuk orang yang sengsara atau yang berbahagia. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kenapa kita tidak pedomani itu saja? Tidak dipedomani yang ditulis oleh Allah itu. Kenapa kita harus pakai amal baik, amal soleh segala, harus melakukan sholat segala, harus infak segala, harus jihad segala. Kan kita sudah ditulis oleh Allah bahwa kita ini ahli surga atau neraka." Nah, ternyata kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa wa amma man kana minna min ahli syaqawa fayusiru ila amali ahli syaqawa. Kemudian amma ahlu sa'adah fayassiruna li amali sa'adah wa amma ahlu syaqawa fayassiruna li amali syaqawa. Ternyata begini dijawab oleh Rasulullah bahwa orang yang sudah ditulis oleh Allah sebagai ahlul jannah, sebagai ahli surga, Allah memudahkan dia untuk berbuat yang ahli surga tadi. Sebaliknya orang yang ditulis oleh Allah sebagai ahlun nar, sebagai ahli neraka, maka dia itu akan mudah berbuat jahat, berbuat ahli neraka. Nah, kemudian Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat dalam surat Al-Lail. Jadi tadi gini, dalam surat Al-Lail itu dalam ayat 5 sampai 9, ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Jadi siapa saja yang mendermakan hartanya untuk membela Islam dan menjauhi dosa serta meyakini janji-janji Allah, kami mudahkan dia untuk beramal soleh. Siapa yang bakhil dan merasa dirinya kaya, merasa dirinya cukup, setelah mengingkari janji-janji Allah, kami mudahkan dia untuk berbuat dosa. Nah, jadi ternyata takdir yang ditulis Allah kepada kita itu akan menuntun kita kepada perbuatan jahat atau perbuatan yang soleh. Maka kemudian, nah ini dalam tafsir Al-Azhar, Hamka itu menjelaskan itu begini. Kalau Anda pergi ke Mekah, ya, kalau Anda pergi ke Mekah, tapi niatnya itu untuk melacur, pasti kamu akan ketemu dengan pelacur. Sebaliknya, kalau Anda pergi ke Las Vegas, ini tempat perjudian di Amerika, tapi Anda berniat untuk berdakwah, maka kamu akan menemukan medan dakwah itu, akan bisa melaksanakan itu. Jadi ternyata gini, saudara sekalian, azam kita, niat kuat kita kepada sebuah amal itu akan menuntun kita, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu. Karena tadi fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia untuk berbuat baik. Kalau memang dia syaratnya tadi a'ta wattaqa, dia mendermakan hartanya, wattaqa dia bertakwa, wa saddaqa bil husna mempercayai janji Allah di hari akhir, maka Allah akan memudahkan dia untuk berbuat amal soleh. Tapi orang yang wa amma bakhila wastaghna, orang yang bakhil dan istaghna itu merasa cukup. Enggak perlu Allah terlibat dalam kehidupan saya bisa melaksanakan sendiri, enggak perlu saya dibantu-bantu orang dan lain sebagainya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia itu mengingkari janji-janji Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk berbuat jahat. Nah, jadi sini statement atau yang ditulis oleh Hamka tadi bahwa
kita mestinya kemanapun dalam keadaan apapun itu berazam, berniat, berazam yang baik. Supaya apa? Supaya Allah memudahkan kita untuk berbuat baik. Nah, coba kalau kita niat berbuat jelek, maka Allah pun akan memudahkan kita berbuat jelek. Kalau nggak percaya, Anda coba bisa test case, ya, test case pada diri Anda sendiri. Pergilah Anda ke pasar, niat ngutil, ya. Niat mencuri, pasti nanti akan ada peluang Anda melakukan perbuatan maksiat itu. Pasti itu. Karena apa? Karena sudah dari awal, sejak awal keluar rumah sudah niat untuk berbuat maksiat. Ya, jadi itu tuh pasti itu. Coba lagi, Anda, tapi ini perbuatan jahat ya. Tapi suatu saat coba Anda niat keluar dari rumah, itu niat azam berbuat kebaikan. Saya ingin sedekah, saya punya uang 100 ini, jangan sampai nanti sebelum luhur, jangan sampai ada di saku saya, harus sudah saya dermakan kepada orang. Itu pasti Anda akan ketemu dengan orang yang memang itu pantas untuk menerima sedekahmu. Itu artinya apa? Tadi fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasirul yusra. Jadi tidak benar orang yang sahabat Nabi yang tanya, ngapain kita harus beramal-amal, bersusah-susah amal kalau memang Allah sudah menentukan, sudah menulis kita sebagai ahli surga. Dan ngapain juga kita ke masjid juga atau beribadah, haji dan lain sebagainya kalau Allah sudah menulis kita sebagai ahli neraka, apa gunanya itu semua? Enggak. Tapi Allah akan memudahkan kita, akan Allah memudahkan seseorang yang dia ditakdirkan untuk ahli surga, dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Ya, itu jadi yang kedua, Allah menulis takdir makhluknya, ya, menulis takdir manusia kembali ketika sebelum diciptakan. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata diulang lagi. Itu lagi. Tadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, nasib kita, takdir kita sudah ditulis. Lalu kemudian sebelum kita diciptakan, ditulis ulang lagi. Nah, ini ternyata ditulis ulang lagi oleh Allah ketika manusia masih ada di janin ibunya masing-masing. Nah, dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhama fa qasanal 'idhama lahma, tsumma ansha'na khalqan akhar, fatabarakallahul ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi mani, lalu mani itu disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, ayat tersebut, ya ayat itu kan proses terjadinya manusia. Nah, ternyata di antara proses itu Allah itu memerintahkan kepada malaikat untuk menulis ya 4 perkara ya. Itu ketika umur 40 hari itu Allah mengutus malaikat untuk apa? Meniupkan roh dan kemudian diperintah menulis 4 kalimat, yaitu 4 hal perkara. Yaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya. Ini seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau ketika itu, ini hadisnya panjang ya. Jadi saya kira ini hadis familiar sebenarnya. Bahwa ketika kita di rahim ibu kita masing-masing, itu ternyata Allah telah memerintahkan malaikat untuk menulis ulang. Ya, nulis ulang ini. Kenapa saya katakan nulis ulang? Karena kan tadi sudah ditulis 2 kali. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi, terus sebelum penciptaan manusia, terus ini di rahim ibunya ditulis ulang lagi. Tentang apa? Tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, tentang nasibnya. Jadi umur kita sudah ditulis ulang
oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih di rahim. Umur kita berapa? Jatahnya berapa? 50, 60, 70, 100 dan lain sebagainya. Nah, itu takdir penulisan yang ketiga. Nah, ternyata kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bahwa manusia sudah ditulis ulang tadi, yang ketiga itu nanti ditulis ulang lagi. Ini yang keempat ya, ditulis ulang lagi dengan apa? Kapan? Nah, yaitu saat Lailatul Qadar. Ini saat Lailatul Qadar itulah nanti nasib manusia, ajalnya, rezekinya ditulis ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pemahaman Lailatul Qadar yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Ternyata di malam Lailatul Qadar itulah nasib kita sampai setahun yang akan datang itu ditulis ulang oleh Allah. Dalam surat Al-Qadar kan jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai fajar. Nah ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Min kulli amr. Malaikat itu mengurus segala urusan. Urusannya salah satunya adalah takdir manusia tadi. Maka di sini Ibnu Qayyim mentafsirkan ayat Al-Qadar ini dengan surat An-Najm ayat 3 sampai 5. Apa? Inna anzalna fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amrum min indina inna kunna mursalin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kullu amrin, segala sesuatu itu adalah urusan takdir ternyata. Jadi saudara sekalian, di malam Lailatul Qadar itu ternyata kata Ibnu Qayyim nih dalam Syifaul Alil, dalam kitab Syifaul Alil, itu takdir manusia ditulis ulang. Loh, bagaimana nanti kok bisa ditulis ulang? Apakah nasib kita bisa berubah? Oh bisa. Kenapa? Karena ini menurut beliau, menurut Ibnu Qayyim itu Allah itu dalam surat Ar-Rahman kan Allah berfirman yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa yang di langit dan di bumi selalu minta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Nah, dalam kesibukan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu, setiap hari Allah itu dalam kesibukan yang luar biasa. Sibuknya Allah itu lebih sibuk daripada seandainya semua makhluk, aktivitas semua makhluk ini dikumpulkan kesibukannya itu belum sebanding dengan kesibukannya Allah. Jadi Allah itu kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia itu dalam kesibukan. Nah, di sini Imam At-Tabari seorang mufasir mentafsirkan ayat ini an Ubaid bin Amir kullu yaumin huwa fi sya'an qala yajibu da'iyan wa yu'ti sa'ilan wa yufaqi 'aniyan wa yasfi saqiman. Apa kesibukan Allah? Kesibukan Allah itu yajibu da'iyan, menjawab, mengabulkan doa-doa orang yang memanjatkan doa. Wa yu'ti sa'ilan, memberikan orang-orang yang meminta. Kemudian wa yufaqi 'aniyan, melepaskan mereka yang terhimpit. Kemudian wa yasfi saqiman, juga menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, lebih gampangnya gini, umpamanya gini ya.
Allah setiap hari dalam kesibukan. Taruhlah umpamanya seseorang sudah ditulis takdirnya mati tanggal 10 Mei. Ya, tanggal 10 Mei. Kemudian, nah tanggal 10 Mei sudah ditakdirkan mati. Ditulis oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz. Ditulis ketika dia masih dalam rahimnya ibunya. Itu kan salah satunya kan ditulis kapan matinya, ajalnya kapan. Taruhlah dia ditulis tanggal 10 Mei 2020. Nah, pada tanggal 8 ada rombongan orang yang besok, ya, orang yang tilik, ya. Kan I'adatul Marid, kita kan disunahkan, dianjurkan untuk mengunjungi nengok orang yang sakit. Nah, berkunjung itu kan bukan hanya berkunjung. Berkunjung itu ajaran Rasulullah kepada kita itu kan supaya kita mendoakan. Allahumma shfi si fulan, ya Allah sembuhkanlah si fulan. Allahumma shfi si fulan, itu yang paling pendek. Ya. Yang paling pendek artinya, yang paling pendek itu kan doanya, doa untuk orang sakit itu macam-macam. Yang paling pendek itu Allahumma shfi paijo, ya Allah sembuhkanlah ini paijo. Ya Allah sembuhkanlah ini si fulan ini. Ya Allah, itu paling pendek. Nah, yang panjang kan ada isfi anta la sifa illa sifa'uk sifa'an la yughadiru saqaman dan lain sebagainya. Ada juga pakai surat Al-Fatihah dan lain-lain. Artinya apa? Taruhlah ada 10 orang yang jenguk. Nah, 10 orang yang jenguk. Satu di antaranya dia itu doanya dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Tadi kan Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sa'an. Setiap hari, setiap saat Allah dalam kesibukan. Kesibukannya salah satunya menurut Imam At-Tabari yaitu yasfi saqiman, menyembuhkan orang yang sakit, juga yajibu da'iyan, menjawab, mengabulkan orang-orang yang berdoa. Salah satu di antara 10 orang yang besok tadi doanya diterima oleh Allah, berarti si paijo, si orang sakit tadi itu bisa tidak mati pada tanggal 10 Mei, padahal dia itu sudah ditakdirkan kematiannya tanggal 10 Mei. Jadi ini betapa hebatnya tentang doa. Karena apa? Kulla yaumin huwa fi sa'an. Setiap hari, setiap saat Allah itu dalam kesibukan. Kesibukannya diantaranya adalah mengabulkan orang-orang yang berdoa, memberi orang-orang yang meminta, melebarkan kesempitan-kesempitan yang dialami oleh manusia, juga wayasfi saqiman, dan memberikan kesembuhan orang-orang yang sakit. Maka di sini malam Lailatul Qadar tadi kan salah satu kesibukan Allah itu apa? Melebarkan atau melepaskan kesempitan-kesempitan manusia. Nah, hari-hari ini kita ini kan dalam keadaan kesempitan kan. Sempit, menjepit, susah, semuanya orang susah. Ya sempit karena nggak bebas, kemana-mana sana nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, karena memang musim COVID-19. Nah, salah satu kesibukan Allah adalah wayu'ti sa'ilan, memberikan orang-orang yang meminta. Ayo kita berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya kesempitan hidup yang hari-hari ini kita lalui, kita alami, itu segera dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti di malam-malam Lailatul Qadar. Malam-malam Lailatul Qadar, ketika malam itu kullu amrin hakim. Jadi urusan-urusan Allah, urusan-urusan yang sangat-sangat penting itu ternyata adalah urusan nasib manusia. Maka meskipun hari-hari ini kita diminta untuk di rumah, tapi nanti ketika akhir-akhir Ramadan itu kita tetap bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Semoga nanti ketika di malam Lailatul Qadar, ketika Allah menulis ulang takdir kita, takdir untuk 1 tahun yang akan datang, menulis ulang, itu kita ditulis yang terbaik. Itu ditulis yang terbaik. Dari taruhlah umpamanya sampai tahun ini, karena apa? Sampai hari ini takdir kita itu kita menjalani takdir kita yang ditulis oleh Allah pada malam Lailatul Qadar di Ramadan tahun kemarin. Nah, nanti di malam Lailatul Qadar sekarang ini itu akan ditulis ulang takdir kita sampai tahun yang akan datang.
datang. Jadi sampai Lailatul Qadar yang akan datang. Itu artinya apa? Artinya kesempatan yang luar biasa bagi kita. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik, masih ada kesempatan untuk meraih rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, masih ada kesempatan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kita nggak tahu takdir Allah kepada kita masing-masing, tetapi kita yakin ketika kita cenderung kepada yang baik, maka itu berarti memang Allah mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang baik. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.